Shalom, kami dari kelompok 4 Lembaga Keuangan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai leasing atau sewa guna usaha. Saya di sini sebagai moderator atas nama Lilo Maria Delila BS. Anggota lainnya Lydia Atalaku, Linda Yanti Pidu, Joanita Lopez, dan Leni Millennium Penun. Kami akan membacakan materi yang pertama mengenai pengertian leasing. Secara umum, leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah disebut sebagai lessee. Nantinya, pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lessee untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lessee harus melakukan pembayaran kepada lessor secara dicicil. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 11/01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran dilakukan secara angsuran. Yang berikut adalah elemen dan jenis-jenis leasing. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lessee. Jenis-jenis leasing. Ada 5 jenis leasing. Yang pertama, capital leasing. Capital leasing adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang berikut, operating leasing. Operating leasing adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Yang ketiga, sales type lease. Sales type lease atau leasing penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya akan dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan dalam kurun waktu lease. Yang keempat, leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya pihak lessor tidak akan membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20% hingga 40%. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang terakhir, cross border lease. Cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan pihak lease tidak ada di dalam satu negara yang sama, namun berada di 2 negara yang berbeda. Biasanya,
Jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu kelebihan dan manfaat leasing. Adanya kegiatan pengadaan barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapat perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel. Bahkan struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan dengan keperluan lease, sehingga jangka waktu lease serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di-lease dan pembayaran lease sesuai pendapatan oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. Yang ketiga, capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga lease bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan dan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi, karena pembayaran akan dilakukan secara dengan satuan keuntungan sesuai kesepakatan. Yang keenam, dilindungi hukum. Pihak lessor dan pihak lease akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Yang ketujuh, cara mendapatkan aktiva. Pihak leasing seringkali dijadikan sebagian satunya pilihan utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaan. Beberapa istilah leasing. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing di atas, maka berkutip adalah beberapa istilah leasing tersebut. Yang pertama, lease, kontrak sewa atau pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, lasi, pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Yang ketiga, lessor, pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan di-lease. Yang keempat, leaser, jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Yang kelima, residual value, nilai lease days yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Terima kasih. Fungsi leasing. Pada dasarnya fungsi leasing sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang, yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Tujuan leasing.
Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang, modal walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi, jika harga sepeda motor yang Anda inginkan normalnya adalah 17 juta rupiah, Anda mungkin harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih besar dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Sejarah leasing di Indonesia. Perusahaan leasing di Indonesia sendiri terbilang cukup banyak dengan variasi lainnya yang ditawarkan. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia adalah PT BCA Finance, PTA Dira Dinamika Multifinance, dan lain-lain. Pihak-pihak dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing yang sudah kita bahas bersama, maka setiap kali ada transaksi leasing akan terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama lessor. Lessor adalah perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Yang kedua itu leasing. Leasing adalah pihak yang menggunakan atau menyewa modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Yang ketiga itu supplier. Supplier adalah pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Sejarah perkembangan leasing. Sejarah leasing zaman kuno. Kegiatan leasing sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria. Kala itu, dokumen leasing dibuat manual dari tanah liat untuk mencatat berbagai bukti leasing yang meliputi peralatan tanah, hak guna tanah, dan air serta hewan ternak. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah. Demikian materi yang bisa saya bagikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator.